Bisa gitu Bang Juma. Tidak bisa juga. Tidak bisa juga. Tolong di mute dulu. Di mute. Mayor, peringatan terakhir ya, sekali lagi turun ya. Lanjut. Al-Quran datang untuk membantah fitnahan Biblemu, membantah fitnahan imanmu. Itu Al-Quran datang tuh. Jadi tidak bisa Anda pisahkan. Ketika Anda bertanya tentang Nabi Isa, harus terkait dengan kitabmu. Bahlul. Astagfirullahaladzim. Keluar kan? Oke. Dibantah secara apa? Penyampaian Al-Quran mengatakan bahwa yang dibunuh itu bukan Nabi Isa. Oke. Bagaimana Quran membantah secara fakta sejarah? Sekarang sejarahnya mari kita kupas di Bibelmu. Boleh nggak? Oke. Ya, di dalam sejarah ya diakui bahwa sejarah itu diakui bahwa tidak ada sejarah di sini. Saya nggak bahas sejarah. Di mana yang saya bahas tentang saudara, yang kita bahas ini tentang tuduhan orang Kristen bahwasanya Yesus itu disalib. Makanya muncul pertanyaan saya, apakah Yesus itu manusia suci? Anda tinggal jawab. Ya, manusia suci. Apakah yang mati di atas salib itu orang suci? Atau dulu, saya mau paham dulu siapa Isa ini loh. Untuk membuktikan kepada Anda, bagaimana bisa dirujuk dengan data fakta sejarah. Saya nyerah. Silakan dilanjut. Ampun, saya berdiskusi dengan orang yang punya otak. Silakan. Iya, ini peringatan terakhir ya untuk narasumber Kristen. Sekali lagi membantah diturunkan ya. Ini untuk narasumber Kristen. Ini kok jadi Superboy kedua ini si Palopo. Gara-gara terakhir debatnya Bang Juma sama si Bombo kemarin, si Superboy ganti jadi si super tongtong dia. Super pel. Ya super pel ya. Major. Gak pernah nongol lagi. Major. Ya. Major. Tadi Bang Suma sudah berusaha menjelaskan secara akal sehat. Sekarang gini. Sekarang saya akan menjelaskan secara akal sakit ya. Semoga bisa diterima ya. Ketawa dia. Pelajaran untuk narasumber Kristen, jangan ketawa ya, ini edukasi ya. Lanjut Bang Ardi. Jangan kebanyakan pelanggarannya lah, gimana nih super pel ini. Jadi gini ya, saya tadi begini, saya bisa bantah itu tentang kenapa Yesus itu disalib menurut orang Yahudi, bahwa katanya Yesus mengaku anak Allah, betul ya? Betul Mayor ya? Betul gak? Apa? Tentang tuduhan kepada Yesus bahwa dia mengaku anak Allah. Makanya orang Yahudi pada saat itu merasa Yesus ini menghujat Allah, betul? Karena dia mengaku anak Allah, betul? Ya. Nah, coba kita buka di Kejadian 6. Di Kejadian 6 nomor 1, di situ dikatakan, ketika manusia itu mulai bertambah banyak jumlahnya di muka bumi, dan bagi mereka lahir anak-anak perempuan, maka anak-anak Allah melihat bahwa anak-anak perempuan manusia itu cantik-cantik, lalu mereka mengambil istri dari antara perempuan-perempuan itu, siapa yang disukai mereka. Di ayat kedua ini siapa yang dimaksud ini anak-anak Allah ini? Ya, semua umat manusia anak Allah karena datang daripada Allah. Nah, itu jawabannya berarti Yesus itu mengaku anak Allah, nggak ada masalah. Karena semua manusia yang baik-baik, yang cantik-cantik, yang ganteng disebut anak-anak. Gini. Iya. Orang Yahudi di sana, karena mereka terlalu tinggi rasa kepentingan mereka tentang keimanan mereka. Mereka merasa paling benar, paling suci, paling mulia dari segalanya. Makanya di saat ada orang menyinggung tentang Allah mereka, sesembahan mereka, gampang tersulut. Dengan cara-cara apapun, dengan cara-cara ada istiadat pun orang mau disalahkan, dikaitkan dengan hukum Taurat. Itu kan yang disampaikan Yesus tentang cuci tangan. Oke, jadi tuduhan orang Yahudi kepada Yesus apa? Ya, karena apakah kamu anak Allah? Iya. Seperti aku katakan, kan dikatakan. Apa masalahnya? Waalaikumsalam. Karena Yesus mengaku anak Allah. Hah?
Sabar, karena mengaku anak Allah, betul? Ya iya. Nah, kenapa Karena di Yesus mengaku kejadian anak 6 Allah. ini? Dengar Sabar oleh dulu. imam besar Yahudi. Sabar dulu, kenapa di kejadian 6 ini banyak anak Allah? Maka anak-anak Allah melihat bahwa anak-anak perempuan itu maksudnya apa ini anak Allah ini? Iya. Semua umat manusia itu anak-anak Allah. Tapi ada Nah, anak terus Allah yang kenapa- tidak mengenal siapa penciptanya. Nah, Yaitu terus kenapa orang-orang hanya kepada Yesus yang saja? berhala. Kenapa hanya kepada Yesus saja yang ditulis tidak boleh menghujat Allah kalau dia mengatakan dia anak Allah? Ya, disitulah sensitifnya orang-orang Yahudi dengan Sensitif. kata-kata Allah. Nggak bisa. Anak-anak Karena Allah mereka yang merasa dimaksud, diri orang mereka Mayor. paling suci, paling benar sejagat. Ya, Mereka yang anak-anak paling Allah. benar, yang paling Cek, 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 cek. dimuliakan. Sabar dulu, yang dimaksud anak Allah itu anak-anak atau orang manusia yang patuh kepada perintah Allah. Ya, Maka dia nah, bisa digelarkan ini anak pintar ini si Allah. Paluku ini. Nah, terus kenapa kau bilang Yesus mengaku anak Allah, lalu orang Yahudi mengatakan dia menghujat Allah? Ya, Sementara orang-orang itu semua karena bisa karena dikatakan itu orang anak itu Allah. tersinggung. Nah. Kamu menghujat Allah katanya. Lah kalau orang bilang anak Allah, kenapa nggak orang tersinggung? Orang Yahudi? Ya tanyalah orang Yahudi. Iya, sinilah ketimpangan. Kamu kena tersinggung Yesus mengatakan dia anak Allah. Kena tanya dulu. Enggak, yang menuduhkan orang Yahudi. Kamu mengatakan kamu anak Allah, kamu telah menghina Allah, betul? Ya iya. Kenapa harus tersinggung mereka? Karena Yesus mengatakan dia anak Allah. Karena kenapa? Setiap orang-orang percaya itu yang sudah percaya kepada sesembahannya Abraham, Ishak, Yakub itu anak-anak Allah semua. Lah terus kenapa orang Yahudi marah kalau Yesus mengaku anak Allah? Makanya tanya si Billy dulu, aku pun bingung. Aku mau tanya sama si Billy itu. Bingung. Itu salah itu tuduhanmu. Kalau mereka tidak tersinggung Bang Palopo, tidak ada penyalipan, tapi itulah bentuk kuasa dan segala kehendak Allah Bapa sendiri. Ya, semuanya harus tergenapi. Apa dasarmu mengatakan bahwa apa salah Yesus ketika dia mengatakan saya anak Allah? Sementara Tanya si Billy orang-orang dulu, aku nggak tahu juga kenapa dia marah. bukan itu, mereka tidak memahami itu. Gimana ceritanya? Dia nggak memahami Bible, lain itu. Jangan tanya Billy lah. Kan gini, apa kronologinya kenapa orang Yahudi ya tidak terima dengan kehadiran Yesus Kristus? Karena Yesus Kristus yang mengajarkan ya yang agak berbeda tentang keyahudian. Dia mengaku dirinya ada anak Allah. Ya, dia dikatakan dia adalah raja orang Yahudi. Nah, terus orang lain yang mengaku anak Allah gimana? Ya semua manusia anak Allah, ya orang-orang. Nah, yang semua beriman kepada manusia Allah Bapa. anak Allah. Terus kenapa untuk Yesus nggak boleh? Saya pun anak Allah. Terus kenapa untuk Yesus nggak boleh? Ya makanya kita tanya dulu orang Yahudi kenapa orang ini? Ya kalian lah yang ditanya, bukan Yahudi, karena kalian Enggak, aku memahami. rasa orang itu habis mabuk kecubung orang itu. Jadi gampang sensitif orang itu apapun yang ngomongin salah. Bukan, yang menceritakan itu kan kitabmu di blog Ya yang iya, menceritakan, kan data sejarahnya jelas story-nya ada. Bagaimana Yesus itu ya, dia itu dikatakan bersalah karena dia itu mengaku dirinya anak Allah. Nah, apa Dan salahnya dia mengaku anak pemicunya dia itu difitnah menjadi dia mengatakan dia diakui mengaku-ngaku dia adalah raja orang Yahudi. Enggak, bukan Makanya itu, orang-orang bukan Romawi, itu. tentara Kaisar Romawi tidak terima bagaimana di tengah-tengah orangnya ada raja. Padahal kami yang berkuasa, makanya orang itu gampang terhasut. Bukan itu, Mayor. Kenapa untuk Yesus dia tidak boleh mengaku anak Allah, sementara orang-orang boleh mengaku saya anak Allah, termasuk kamu juga. Kenapa untuk Yesus nggak boleh? Ya makanya itu ada apa orang Yahudi ini? Kenapa Bukan, orang namanya itu zaman Kristen lah. Yesus itu gampang sekali ibaratnya sensitif orang itu dengan kata-kata Allah itu. Bukan, itu kan diceritakan di Biblemu, nggak tanya ke Yahudi. Ini kan dia ceritakan di Bible. Ya, di perjanjian baru yang menceritakan bahwa Yesus itu karena mengaku anak Allah, makanya dia dimusuhi orang Yahudi, kan begitu. Ini kan perjanjian baru yang menceritakan. Nah, pertanyaan saya, kenapa orang lain yang bisa mengaku anak Allah tidak ada masalah, termasuk kamu? Kenapa untuk Yesus nggak boleh dia mengaku anak Allah? Sebenarnya bukan hanya dari situ aja Bang Polopo, karena pengajaran lagi. Yesus itu contohnya melakukan mujizat di hari Sabat. Itu bagian-bagian dari pelanggaran daripada ada istiadat orang itu. Jadi mereka itu mencari celah bagaimana Yesus itu bisa disudutkan gitu bahwa dia itu bersalah gitu di mata orang gitu loh, untuk menjadikan Yesus itu suatu hal yang ibaratnya tidak benar dengan pengajarannya. Itu tujuan mereka.
Nah, berarti benarlah kata Al-Quran, nyambung dengan Bang Suma tadi. Maka Allah menyelamatkannya dari fitnahan-fitnahan, hujatan-hujatan yang tidak betul kepada Yesus. Benar kata Al-Quran. Berarti siapa yang mengejar Isa itu siapa? Siapa yang mengejar Isa itu? Aneh-aneh aja kayaknya. Enggak, makanya dia sampai disuruh pakai, yang ngejar dia siapa? Orang kampung. Ya salam. Masya Allah, Mayor. Enggak, ini aja mumpung ada Bang Julio nih, Gurunda beri keterangan atau apa gitulah kepada Bang Julio sampai mualaf. Gurunda, silakan. Ya, jadi sebenarnya dalam hal salib menyalib itu nggak ada hubungannya dengan Kristen ini, nggak ada. Hanya saja karena Allah sudah menghukum orang-orang Yahudi Bani Israel karena ucapan mereka, kemudian maka Allah memberikan azab kepada mereka, azab yang pedih dan azab yang sangat keras di muka bumi ini. Apa itu? Berkat mereka kemudian separuh dari penduduk bumi mempertuhankan sosok pengganti Nabi Isa alaihissalam yang mati terkutuk di atas salib. Nah, ini siapa mereka ini? Korban dari penyesatan Kristus palsu yang datang. Nabi Isa alaihissalam diceritakan dalam Al-Quran, wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Allah membalas tipu daya mereka ini. Dan tipuan kemudian yang mereka lakukan itu kembali kepada mereka. Seibarat orang yang melakukan kemaksiatan, melakukan pelanggaran hukum, hukum yang dilanggar oleh pelakunya akan kembali menghukum orang-orang tersebut. Jangan membunuh, mereka membunuh. Akibat dari mereka membunuh, upahnya kembali kepada mereka, mereka terpenjara. Allah pun demikian. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Orang-orang ini membuat makar, ingin tipu daya kemudian. Jadi ada kondisi sulit bagi orang Kristen ketika mengatakan, kenapa Yesus mengatakan dirinya anak Tuhan lantas kemudian disebut dia melanggar, mau dibunuh sementara yang lain enggak? Itu jawabannya, mereka sedang membuat makar. Mereka membuat makar. Matius 26, coba Anda baca tuh, nomor 4, nomor 59. Mereka membuat tipu muslihat. Mereka membuat kesaksian-kesaksian palsu demi untuk membunuh utusan Tuhan. Maka apa kata Yesus di dalam Matius 15? Para pembunuh nabi-nabi Tuhan, utusan-utusan Tuhan itu adalah keturunan ular beludak, dan mereka tidak akan pernah lepas dari neraka, kata Yesus. Itu. Jadi orang yang beriman, percaya kepada penyaliban sebagai simbol keselamatan, orang-orang yang tidak akan lepas dari neraka. Itu kata Yesus, bukan kata saya. Tertulis di mana? Matius 15 nomor 26 dan seterusnya, 36 dan seterusnya. Itu kata Yesus tuh. Jadi penyaliban itu adalah ulah dari upah dari ulah mereka, karena mereka kemudian membuat makar terhadap Nabiullah yang diutus oleh Allah. Maka Allah membalas tipu daya mereka. Al-Quran yang mengatakan itu. فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَأُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. Apa pembuktian daripada Al-Quran bahwa mereka dihukum oleh Allah dengan azab yang pedih? Anak TK nih Bung, anak TK ditanya, wahai anak TK, ya paman, 1 tambah 1 sama 2, berapa nak? 2. Coba katanya, si mayor ini sudah tua bangkokan, sedikit lagi mau meninggalkan dunia. Tanya dia, 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan berapa? Bisa nggak dia jawab? Ya 1 lah. Nah, berarti salah konsep Tritunggal itu. Kalau 1 tambah 1 2, tapi kalau 1 Tuhan ditambah 1 Tuhan ya tetap 1 lah. Nah, itu coba lihat. Anak TK ditanya, 1 pisang ditambah 1 pisang berapa pisang? 2 pisang, Pak Guru. Mayor ditanya, 1 Tuhan ditambah 1 Tuhan, Tuhan yang 1 ditambah Tuhan yang 1 berapa Tuhan? 1. Kan sama-sama Tuhan. Nah itu dia, makanya
Tadi Itu sama-sama Tuhan pisang. yang tambahkan. Tadi anak TK, pisang yang satu dengan pisang yang satu ditambah ada berapa pisang nak? 2. Pintar dia. Kenapa orang Kristen itu tidak pintar dalam hal ini? Karena Allah mengatakan fa'ambal ladzina kamu nggak kafaru ngerti semua. fa'azibuhum Jadi kamu azaban itu syadidan fid bodoh. dunya wal akhirah. Silakan angkat bicara yang barusan. Mari, kasih meja paling tinggi. Saudara Junio, silakan turun bawah, silakan naik. Silakan mari kita diskusi. Anda jelaskan kepada saya, yang lahir di kota Daud itu Tuhan atau utusan Tuhan? Silakan. Kok kamu datang-datang langsung bertanya? Nah, karena Anda mengatai saya tadi barusan. Anda Iya, karena memaki Anda saya terlalu barusan. banyak penghujatan. Anda bukan Anda barusan beragama naik. Kristen, kok Anda selalu ngobrol tentang Bible. Nah, karena Al-Quran saya menjelaskan Bible Anda itu adalah menafsirkan karangan. ayat-ayat dalam pemikiran Anda sendiri. Ya, karena penulisnya juga cuma menafsirkan, bukan wahyu dari Tuhan. Bukan Saya wahyu menyesal. gimana? Emang Quran siapa yang nulis? Jangan lari ke Al-Quran dulu, ke Bible Anda dulu. Kenapa Karena Bible Anda nggak boleh lari ke Quran? Oh, karena Emang Al-Quran itu cuma Anda kamu tidak yang akan boleh lari ke paham. Bible. Karena Bukan Bible nggak lebih paham, dulu lu itu datang. ternyata kelihatan pintar di banyak hadapan orang bodoh. Oke, baik. Sekarang coba Anda terangkan kepada saya yang Jangan lahir di coba, kota coba saya tanya ke kamu, kamu jawab dulu. Memang Quran siapa yang nulis? sahabat Rasulullah. Kok kamu nanya terus? Sahabat Rasulullah husu Al-Quran bin Arba'ah. Nah, Terima sahabat Rasulullah siapa? Manusia apa setan? Said manusia. Apa beda sama Bible? Bible itu tidak ada validasi dari Yesus. Validasi gimana? Apakah Anda akan membatalkan secara Oh, logika? jangan bahasa Dunia tahu sejarah di Yesus sini. itu ada. Kasihan kalau Anda hanya membawa data-data seperti itu. Kasihan, pakai logika. Yesusnya Bro, yang harus berbicara. agama ini semuanya nggak ada logikanya, bro. Nggak bisa dicerna oleh logika, Oh, oleh itu nalar. agama Anda, itu agama Anda karena memang tidak masuk Sama. akal. Sekarang saya Nggak tanya, bisa. belah bulan logika nggak? Belah bulan logika nggak Kalau menurut lo? yang melakukan itu pencipta langit dan bumi, pasti bisa. Muhammad pencipta langit dan bumi, Melalui utusannya pasti bisa. pasti bisa gimana? Sekarang saya tanya, secara logika, kamu tuh arti logika nggak? Secara Ngerti, Bang. logika, nalar Ngerti, kamu, pemikiran ngerti. manusia yang terbatas. Ngerti, paham, saya Jangan paham. berbicara, masa kamu mau membantah keilahian yang tidak terbatas? Apa yang ilahi di Yesus? Hukumnya. Apa yang ilahi di Yesus? Tunjukkan. Tunjukkan Apa yang satu ilahi? aja. Cukup, Yes. cukup saya yang tahu. Saya mau jelaskan satu ke kamu aja, pun, satu aja. Kamu Satu enggak aja akan yang pernah ilahi memahami di karena Yesus. kamu udah Saudara. terlanjur benci. Enggak. Anda mencari kesalahan Bible, bukan mencari kebenarannya. Itu tinggal susah. Anda sebutkan. Tinggal Anda sebutkan satu sisi keilahian Yesus. Kalau ada, saya berhenti untuk membahas Kristen. Silakan. Tunjukkan ke saya. Banyak. Ngapain saya tunjukkan ke kamu bukan Kristen? Enggak bisa kamu tunjukkan karena memang enggak ada. Bukan nggak bisa, Suma. Tinggal kau Saya sebut. mau tunjukkan saja. Satu Kamu aja. nggak bisa menerima, pasti ada Satu aja bantahan kau karena kamu tinggal sebut. mencari kesalahan Bible, Terima bukan tidak mencari terima, kebenaran yang penting Bible. kau sebut sisi keilahian yang ada. Ada enggak? Contoh satu. Ah. Dia di dalam aku di dalam dia. Apa itu? Apa itu? Onde-onde maksudnya. Onde-onde. Kelapa Ah, itu merah kan- di dalam. kamu aja kan nggak dan ngerti. dibungkus sama tepung gitu. Kamu di dalam Kamu aja aku, kan aku nggak di dalam ngerti. aku. Karena apa? Kamu mencari kesalahan Apa? Bible, Suma. Yang saya Makanya minta kamu kelihatan sisi pintar di hadapan orang bodoh. keilahian, Cak Kangkung. Sisi keilahian udah saya jawab. Apa Contoh dia sisi bisa keilahian? menyamakan dirinya dengan Allah. Apa Kenapa? sisi keilahiannya apa? Nah, tadi kan saya udah bilang dia menyamakan dirinya dengan Allah. Di mana? Ketika dia berkata seperti Iya itu, kan? dia sebagai manusia atau sebagai kucing? Sebagai manusia. Sebagai manusia. Yang saya minta sebagai keilahiannya mana? Ayo. Saya tidak minta Keilahiannya, Suma. mana? Silakan. Saya mau Satu aja. nanya. Satu Secara aja. keilahiannya itu, dia kan sudah bilang, Apa? aku di dalam dia dan dia di dalam Pada aku. saat dia bicara seperti itu, dia manusia atau bukan? Manusia. Ya, mana sisi keilahiannya? Saya minta sisi keilahian, jangan manusianya, Paman. Aduh, kamu ini Aduh. pinter banget ternyata Loh, kamu. sisi ngobrol. keilahian. Saya baru loh. sadar. Ternyata Saya minta kenapa ya sisi banyak keilahian. orang-orang Muslim yang Saya mendukung minta kamu sisi keilahian. Saudara, yang kalau modal congol manusia kayak saudara, gini, diam. pantasan kamu nggak bisa Diam. lawan. Saudara, kalau ada manusia berkata, akulah Tuhan, tidak ada Tuhan selain aku. Dia Tuhan nggak? Kalau manusia, kalau Tuhan jadi manusia wajar, tapi kalau manusia jadi Tuhan itu nggak wajar, bro. Saya ulang lagi. Ketawa, Kalau ketawa ada lo. manusia, sabar, jangan emosi. Jangan kamu Kalau- terus yang bertanya, Sabar, saya sabar, lagi sabar. yang bertanya. Kalau ada manusia berkata, akulah Tuhan, Saya tidak juga ada Tuhan bertanya, selain aku, jangan kamu apakah dia terus yang Tuhan? bertanya.
pengakuan. Kalau ada Mana manusia, dia ngomong. kalau ada manusia berkata akulah Kasih Tuhan, saya tiada juga Tuhan. bertanya, bro. Saya kan bertanya tentang Jangan sisi kayak keilihan perempuan, Yesus. loh. Tapi ternyata Anda menunjukkan sisi kemanusiaan. Cara bebas, selamat malam agama apa? Cara turun dia. Naikin yang lain moderator pakai handuk. Kak, kalau orang oten itu bendera merah. Kalau meninggal bendera merah. Aku tahu kakakku pernah. Kakakku kan ada anak nomor 2, kami meninggal dikasih bendera merah. Walau alam lah ya. Walau alam ya kalau dia di Allah tempatkan di surga apa di walau alam lah. ABCD selamat belum duduk ya? Belum duduk. Si Kumbang noise. Kumbang, selamat malam agama apa Kumbang? Kumbang. Oh, udah turun. Abe, ini siapa? Mama Adel, selamat malam agama apa? Mama Adel. Alhamdulillah, assalamualaikum. Agama Islam, maaf, kepencet. Waalaikumsalam. Seru. Waalaikumsalam. Terus, ya. Semangat Kak semuanya, Bang Faruk ya. Siap. Maaf, izin turun. Awani Ban, selamat belum duduk. Ada moderator di bawah, naikin yang lain mode. Udah mau deh. Masya Allah ya. Ini syatar ini kepencet ini pasti. Nah, kepencet bun. Tapi tanggung lah. Enggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jus, selamat malam agama Pak Jus. Jus. Oke. Santari, selamat malam agama apa? Assalamualaikum Bunda. Oh Islam, waalaikumsalam. Ada yang mau Ya disampaikan? Bang, Bang Bunda, cuman mau salam-salam saja. Salam kenal Bang Faruk, Bunda Esti. Ya, Ya semoga sehat walafiat, Allah mudahkan segala rezeki, Allah lapangkan rahmat dan nikmat kesehatan. Salam Bang dari Ternate Bunda, salam dari Ternate Bang Bunda. hai Ternate Izin ya. menyimak di bawah. Ya, izin Oke. menyimak dari bawah. Ya, oke ya. Waalaikumsalam. Deri, selamat malam agama apa Deri? Deri, oh kabur. Emador, selamat malam agama apa? Emador 3. Emador 3. Layarnya teman-teman ya, ditetep layarnya ya. RK saja teman-teman. Bang Faruk, tetep layarnya. Si RK selama 3 hari nggak berani dia live. Si RK. Benteng oleh 3 hari ini nggak berani si RK live. Kenapa bilang? Malu dia metong tuannya, malu dia 3 hari. Nggak live dia tuh 3 hari, malu dia. Kalau nggak tapping di bawah turut berduka cita ya RK. Kalian tengoklah dari mulai besok sampai besoknya live nggak dia? Nggak live dia tuh, malu dia. Pikirlah kalian nggak mungkin Tuhan itu mati. Jangankan 3 hari, sedetik pun nggak akan mungkin Tuhan itu mati. Karena Tuhan itulah yang mengurus alam semesta. Tuhan itulah yang mengatur segala alam semesta. Ya, 1 detik saja ya Tuhan itu terjaga dari mengurus alam semesta. Amburadul tata surya itu saling bertabrakan. Ya, gugusan bintang itu saling berhancuran. Kalian pikirlah dulu. Kalian ngelawak nggak tanggung-tanggung kalian. Selamat malam Agus, agama apa?
Gus. Agus. Agus. Gus. Oh, Agus. Oke. Naik lagi. Hotel yang lain silakan naik. Naik Doni, naik. Kalian di Jamba ini akun privat semua. Akun privat. Komandan, selamat malam. Selamat malam. Agama apa? Islam lah. Ada yang mau disampaikan? Ya, salam kenal dari Madura sama Bang Faruk. Saya cuman itu sering menyimak itu adabnya Bang Faruk. Mantap Bang Faruk, mantap. Ya, saya menyimak di bawah aja ya. Ya, kasih ya. Waalaikumsalam. Jonas, selamat malam. Agama apa Jonas? Assalamualaikum. Oh, Islam. Oh, waalaikumsalam. Bang Faruk, Ada yang mau disampaikan? ada Bun. Itu Bang Faruk, saya ngefans banget sama Bang Faruk. Dari tadi siang saya ikutin live-nya. Ya, Bang Jonas. Silakan Bang Jonas. Gini Bang Faruk, aku minta pendapat. Ini orang tua ibu kebetulan kan mualaf, emang dari lahir saya juga Islam. Gimana pendapat Bang Faruk soal keluarga dari saudara-saudara ibu yang masih Kristen gitu? Kadang sering gimana ya, sering berdebat juga soal agama ini. Oh iya, berani mereka debat sama abang? Ya berdebatnya enggak berdebatnya bukan secara kasar lah gitu maksudnya. Ya, jadi intinya gini. Biasa gitu. Intinya gini Bang. Selama mereka tidak mengolok-olok, tidak memerangi dan tidak membenci imanmu, ya wajib hukumnya kita bersilaturahim, berbuat baik kepada keluarga dari kedua orang tua kita. Tapi ketika mereka sudah menunjukkan kebenciannya terhadap imanmu, ya, maka wajib juga hukumnya abang itu menjunjung tinggi harga diri, akidahnya abang, agamanya abang, dengan cara jaga, ya, buat batasan kepada mereka. Tak perlu abang kunjungin mereka. Ini kemarin kebetulan kan waktu itu Lebaran, mereka datang itu bertamu. Terus kedepannya besok misalnya kalau tahun baru atau Natalan apa boleh nggak? Itu Bapak kita ikut begitu, berkunjung bertamu ke rumahnya. Kalau kita datang ke rumahnya boleh, tapi jangan katakan selamat Natal. Gitu. Ya nggak apa-apa datang abang ke rumahnya, ya kan? Tapi jangan buat itu menjadi sebuah ritual ya. Khusus di tanggal segitu abang datang, jangan, nggak boleh, ya kan gitu. Katakan selamat Natalnya nggak boleh. Tapi kalau memang abang biasa nih ya seminggu sekali datang ke sana, ya kan, atau seminggu 3 kali datang ke sana, nggak apa-apa datang. Tapi kalau itu jadi ritual, abang nggak enak nih karena mereka datang ke tempat abang di Lebaran. Jadi hari Natal abang datang ke sana, nggak usah, ngapain datang? Ya kan abang nggak pernah kan minta mereka datang ke rumah abang di hari Lebaran kan? Iya betul. Nggak pernah, mereka sendiri yang mau datang kok. Lagian bang, abang nggak datang pun senang orang itu bang. Nggak habis kuenya, nggak habis makanannya karena orang itu pilit-pilit. Iya ya. Senang orang itu, abang nggak datang pun senang itu orang itu. Syukur nggak datang si Jonas itu, nggak habis makanan kita, nggak habis kata dia. Kadang kita yang baper, nanti orang tuh gak seneng kita nggak datang. Nanti orang tuh marah kalau kita nggak datang. Salah, senang mereka kita nggak datang. Mereka datang ke tempat kita karena mereka mau makan gratis itu bang. Iya ya. Mereka tahu Muslim ketika Lebaran makanannya banyak yang enak-enak. Ada opor ayam, ada lontong, ada ketupat, ada gulai kambing.
Ya kan, ada rendang, ada kue-kue. Orang tuh makan banyak, pulang bontot. Bener nggak? Betul ya, bontot ya betul. Bener nggak Bang Jonas? Dia datang ke Betul. rumahmu makan banyak, pulangnya bontot lagi dia. Bener nggak? Malah minta bungkus. Minta bungkus, betul. Jadi mereka datang itu bukan menghargaimu, Bang. Ya kan? Yes. Tapi mau mengambil apa yang ada padamu. Itu tujuannya dia kan. Ya kan? Jadi kalau abang nggak datang, senang itu orang itu. Abang nggak usah baper lah. Nanti orang itu marah nggak usah datang, seneng. Nggak habis nasi kami katanya, nggak habis makanan kami. Gitu Bang ya. Ya. Terima kasih Bang Faruk. Siap. Sehat selalu ya Bang. Ya Semangat, Bang, sama buat Bang Jonas ya. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau mereka merayakan hari besar teman-teman, paling banter itu yang ada apa? Daging B2. Itu. Ketupat santan. Apa? Ketupat santan. Kalau orang itu, iya ketupat santan. Ketupat santan. Kalau kita kan lontong ketupat, orang itu ketupat santan. Ketupat santan, terus kue, itu aja sih. Cair drong, cair Bang Udin drong. Tunggu dulu. Kenapa Aku sisi nggak gondrong aja yang cair? Kenapa sisi gondrong aja yang cair? Enggak, aku nggak pernah jumpa ada oten di hari Ada hari ketupat raya mereka santan. tuh. Oh iya, baru ini aku tahu. Nggak pernah jumpa aku ada ketupat Ada. santan. Jadi ketupat dalamnya pulut, warna putih, dimasak pakai santan. Oh, tempatku nggak pernah Itu jumpa itu. Itu justru kasih tuh. Bang mau gak cair dong. Cair dong, Bang Omar barakallahu fikum. Bang Omar. Oke, hama selanjutnya silakan naik. Kenapa si Bayu tadi turun? Mih BK Oma. Oke, Dev, selamat bergabung, Dev. Selamat malam semuanya. Dev. Agama apa, Ya. Dev? Kristen. Oke. Oke, Bang Faro sebentar dulu. Sapa dulu semua. Suherman, selamat malam, agama apa? Suherman. Oke, Dini. Jadi sebelum ke Bang Faro, Dev, saya mewakili teman-teman Muslim mengucapkan belasungkawa turut berduka cita sedalam-dalamnya atas meninggalnya Tuhanmu, Dev. Dev, maafkan aku ya, Dev. Aku tidak bisa menjenguk ngelayat ke tempat Tuhanmu. Aku takut terjadi kesalahpahaman. Padahal aku cuman mau toleransi. Aku udah siapin kok baju hitam, celana hitam, kacamata hitam, sepatuku hitam juga ada. Dep, maafkan aku ya, Dep. Kalau aku tidak bisa menghadiri kemari kematian Tuhanmu besok, Dep. Silakan Bang Faro lanjut, Bang. Aku sedih sekali. Lanjut Bang Faro. Adi dan Dev, kita apa? Berarti Al-Qurannya palsu. Berarti Isa itu kan? Gimana? Disalib atau enggak nih? Isa itu disalib atau enggak? Isa itu disalib atau tidak? Iya. Tunggu dulu, aku sampaikan dulu aturannya di diskusi kita ini, di komal kita ini. Yang pertama, kalau kamu bertanya, ya kan, kalau kamu bertanya dan saling adu argumentasi ke Bang Faruk, kamu on cam. Tapi kalau tak mau atau belum mampu untuk on cam, kamu punya dua pilihan. Ya, kita kaji tema kita seputaran tentang berdukanya kalian besok, kan gitu. Tentang kematian Tuhan kalian, Korintus 11 nomor 26. Atau kamu bertanya setelah itu turun. Takut ya? Hah? Open cam, open cam. Gimana? Takut enggak? Gimana? Takut enggak? Takut. Harus open Takut enggak? kan? Nah, siapa nggak takut sama kalian? Tuhan kalian aja kalian bunuh kok. Siapa? Buni. Kenapa pakai syarat-syarat? Saya mau bertanya dengan Quran kalian. Iya, Kenapa boleh takut? kok bertanya. Kok nggak usah framing, kok bilang takut. Aku takut. Tuhan kalian aja kalian bunuh. Siapa yang nggak takut? Tinggal takut. Berarti Quran kalian itu palsu, bro.
Loh, kok jadi framing gitu kau? Kau mau bertanya atau kita kaji tema? Udah silakan. Coba di kalender itu sekarang kematian Yesus Kristus kan, bukan Isa Al-Masih sekarang kan, kalender sekarang disebutkan kan? Coba Loh, baca. kok jadi kalender yang kau bahas? Nggak bisa lagi dikaji di kau kalender kau. Pakai lagi, nggak berlaku lagi Isa namanya. Oke? Ya sudah, memang kita akui Tuhan kau metong. Besok hari kematian Tuhan kau. Terus jadi persoalan kurang dia memang sah. Kurang dia itu memang sah. Kurang Al-Quran kalian memang sah, tidak berlaku lagi. Benar memang sah. Apanya memangsa? Memangsa, sah resmi. Quran kalian nggak berlaku lagi bahwa Isa itu bukan Yesus. Benar kan? Artinya Isa itu bukan Yesus. Nah, Isa itu bukan Yesus, bukan hanya Isa bukan Yesus. Yesus pun nggak pernah dilahirkan, Dev. Jangan lari kemana-mana. Loh, Isa itu bukan iya. Yesus. Benar atau tidak? Kalau aku Iya mau kan? tanya sampai detik ini, sampai kapanpun aku nggak percaya Yesus itu pernah dilahirkan selama kalian orang Kristen tidak bisa menjelaskan berdasarkan Babel kalian bagaimana Maria yang tanpa seorang suami hidup di tengah-tengah Yahudi, hidup di bawah hukum Yahudi, bebas dari hukum rajam Yahudi. Gak percaya gue. Kisahnya dari mana? Kisahnya dari mencomot-comot kisah-kisah dari orang-orang terdahulu, dongeng-dongeng terdahulu. Mana hukum rajam? Ulangan 22 Ulangan 22 nomor 19 sampai 23 Adinda. Makanya jangan kau bikin bantal Ulangan 22 ayat berapa? Sampai 23. 19 sampai 23. Ulangan 22? Nomor 19 sampai 23. Tapi penasaran aku memang sama oten-oten ini. Tak kenapa ya setiap kita diskusi, kita kalau ngomong, mereka tuh suka nggak denger kita ngomong apa ya. Mesti diulang-ulang ya. Enggak tuh. Kalian kan memang ditakdirkan tiga hal kondisi Maka yang tiga berlaku. apa Jadi kami harus kan kok kabur lagi kok kabur. Lari lagi. Lari ya kan? kondisi tiga. Kan kalian diajarkan apa kalian untuk menipu kan? Makanya kami harus teliti apa yang kalian sebutkan itu harus kami ini kan. Emang potungkian teliti. Asal ngomong. Emang asal Ayat berapa tadi? Ulang berapa tadi? Gak kan? Tungkian kok kan? Tungkian kan? Teliti. Gaya kau teliti emang kau tungkian. Norak, kalian kan dari tadi kan dibilang mau. Udah turun ya. Habis waktumu. Ya enggak aja kau. Apa lo mau kau banggakan dari Tuhan yang metong? Enggak aja. Cair dong, Bang Udin Sukron. Gak cair dong, gak cair. Akulah, selamat malam, pegang apa? Akulah. Oh noise bang. Wah. Oke, udah pada duduk belum, weh? Kayaknya aku harus. Ya, jadi gini teman-teman ya, sembari menunggu Oten ya. Ya, teman-teman ya. Buat teman-teman Kristen, kalian tahu diri lah. Kenapa aku bilang kalian tahu diri? Jangan kau komparasi Quran yang 1500 tahun yang lalu sampai detik ini, sampai dengan detik ini ya, yang tetap istiqomah dengan original teksnya. Dari 1500 tahun yang lalu sampai sekarang, Al-Quran itu tetap eksis dengan original teksnya. Sementara kalian klaim terjemahan yang ada pada kalian merupakan terjemahan dari kitab-kitab Yahudi, terjemahan dari kitabnya Musa, terjemahan dari kitabnya Yeskiel, terjemahan dari kitabnya Salomo, terjemahan dari kitabnya Daud, terjemahan dari kitab-kitab nabi-nabi dari orang-orang Yahudi pada masa itu. Sementara kalian sendiri tidak pernah mengkorelasikan, bener nggak terjemahan kalian ini selaras dengan original teksnya? Bener nggak? Ya, moderator jangan naikkan dia. Moderator jangan naikkan dia, jangan.
Benar nggak? Sementara Tuhan tak pernah menurunkan kitab dalam bentuk bahasa Indonesia. Nggak pernah. Nggak pernah. Nggak ada pernah Nabi diturunkan dengan nama Yunani. Nggak pernah. Kalian selalu bilang, Nabi itu dari Bani Israel. Tidak ada Nabi di luar dari Bani Israel. Sementara itu tanpa data. Bible-mu nggak pernah mengatakan Nabi dan Rasul harus dari Bani Israel, nggak ada. Al-Quran pun tak pernah berkata Nabi dan Rasul harus dari Bani Israel, nggak pernah. Dari anak keturunan Yakub dan Ishak kok nggak pernah, nggak ada dikatakan begitu. Harus nggak pernah, ya kan? Sementara kalian punya Rasul dari Yunani, gimana? Nggak pernah ada Nabi dari Yunani, itu nggak pernah itu. Marang aja kalian. Makanya kalian komparasi dulu terjemahan Bible kalian dengan original teksnya. Bener nggak? Ketika original teksnya menyampaikan makan, terjemahannya makan nggak? Jangan nanti original teksnya tertulis makan, di terjemahannya kalian terima tulisannya minum. Jangan aja kalian. Orang Yahudi saja, orang Yahudi itu tak pernah membantah Quran. Ketika Quran menceritakan, contoh dalam surat Toha ayat 14, ketika Allah memperkenalkan dirinya kepada Musa dengan nama Allah, orang Yahudi itu tidak pernah membantah apa yang dikatakan Quran dalam surat Toha 14. Karena apa? Karena orang Yahudi tahu sejarahnya. Nabi Musa alaihissalam sesaat setelah dia membunuh orang di tanah Mesir, dibawa ke kekuasaan Firaun, dia lari. Dia lari kemana? Dia lari ke tanah Arab. Di mana bagian tanah Arab itu? Tanah Madian. Madian itu adalah kakek buyutnya, mertuanya Nabi Musa alaihissalam. Su'aib itu mertua dia. Mertua dia itu orang Arab yang menjadi salah satu nabi di tanah Madian. Di mana Madian itu adalah anak keturunan, bagian dari anak dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Musa pada masa itu jelas karena dia menikah sama anaknya, sama putrinya Su'aib di tanah Madian. Di tanah Madian, pada saat itu Nabi Syuaib yang dari Arab, itu nabi dari Arab tuh. Hud nabi dari Arab, Syuaib itu nabi dari Arab. Mereka sudah menggunakan bahasa Arab pada masa lampau. Maka benar saja ketika dia pulang dari tanah Madian kembali ke tanah Mesir pada masa itu, di pertengahan jalan dia melihat api. Ya Allah memperkenalkan dirinya, Allah, jika kamu membantah, tunjukkan fakta sejarah. Di tahun berapa pertama kali bahasa Arab ini diperkenalkan atau dipergunakan? Bahasa Arab itu adalah bahasa tertua dia. Selain dari Mesir Koptik, Ibrani, apalagi Aramaik, apalagi Arab itu satu rumpun semua bahasanya, satu rumpun. Harus berpikir di situ, Dinda. Ini seumur hidup pegang kitab terjemahan sok paten pula mau mengkritik kitab original teks, sehingga nggak aja kalian. Ya lanjutkan lagi yang lain itu. Si Husni minta naik, itu kan 2 kali terungkap. Siapa? Makanya nggak dinaikkan. Si Husni. Yunias. Nggak apa-apa. Ya kita naikkan dia. Kalau dia nanti kerasukan, kita turunkan. Ya Yunias, tahu ku naikkan. Kalau kau ngomong kotor, kau ku turunkan Yunias ya. Ku kembalikan kau ke kandangmu Yunias ya. Silakan. Oke. Halo. Yunias. Kau jadi kotor. Kenapa kau bilang masukkan ke kandangmu? Itu kau kan mulai kan? Live ini mau diskusi atau gimana? Yang kotornya otakmu? Kan? Mulai kan? Kalian yang memulai. Saya tidak Yunias. Iya Yunias, diskusi kita adik. Halo, adik Yunias.
Ya, kenapa? Diskusi kita. Ya. Oke. Siapa Tuhanmu, adik? Udah yang tadi siang aja kita sambung. Kau kuliah kurang ajar kau. Mulai kan? Bagaimana kau Paru? Kenapa kau bilang? Kenapa kamu? Kenapa kamu ngomong gitu, adik? Sebentar. Udah nggak kotor otakmu Paru? Biar diskusi. Ya, diskusi kita. Siapa Tuhanmu? Hah? Kalau nggak kotor lagi otakmu, diskusi kita. Siapa Tuhanmu? Maksud saya, kau masih lepas dari kandang atau kesurupan. Udah nggak kotor otakmu, biar diskusi kita. Terserah kamu mengatakan apa. Kok kayak lembut kau malam ini? Kok kayak lembut kau malam ini? Kerasukan kan? Enggak, malam ini kok kayak lembut kau. Tadi siang kau bebas menghina Kristen. Aku mencoba untuk kasihan ke kau loh, karena besok kan Tuhan kau mati. Udah nggak kotor otakmu gitu. Kan besok kan Tuhan kau meninggoy kan. Aku cukup simpatik loh samamu. Nanti kau bilang aku nggak apa namanya? Toleransi. Kasihan saya melihat kau, kasihan. Aku lebih kasihan nengok kau, Tuhanmu meninggoy. Udah mulai kotor otakmu. Ya kan? Bener nggak? Besok kau merayakan hari apa? Kau kalau diskusi yang bagus, saya siap diskusi dengan Ini kita diskusi, besok kau merayakan hari apa? Tujuanmu menanya itu mulai siang apa? Aku mau bikin papan bunga. Mulai kotor otakmu kan? Mulai kotor otakmu. Aku mau kirim papan bunga kok kau bilang kotor. Kotor. Malu mergani kau bikin. Mana malu Jasinipar ketika aku keluarkan harta, aku beli papan bunga, bikin turut berduka ya Ten, tetap semangat menuju neraka gitu loh kata-katanya. Recehan caramu, Faruk. Recehan. Iya, aku mau bikin papan bunga, Nias. Ya, siapa nama kau ini? Iya, Yunias. Ya, kata-kata papan bunganya gini, turut berduka ya Yunias, tetap semangat menuju neraka gitu. Kasihan kali saya lihat tahu Faruk. Waduh, memang masih kotor rupanya otakmu ya. Jangan nangis kau. Enggak, saya perhatikan otakmu masih kotor. Besok aja kau nangis. Bro, kupikir kau udah sembuh, rupanya kotor otakmu tetap. Iya, kenapa kau bilang aku kotor? Kenapa? Kotor otakmu, recehan. Kenapa kau bilang recehan? Sekarang kau diskusi dengan saya, tapi jangan kotor otakmu. Iya, ayo kita diskusi. Oke, udah nggak usah gaya mentong. Ya udah kita mulai ya. Besok kan kau mengingat merayakan kematian Tuhanmu. Berarti kondisi Tuhanmu pada saat itu mayat. Yang jadi pertanyaan, apa kuasa dari mayatnya Tuhan kau ini? Silakan. Saya nggak terpancing dengan omonganmu. Saya nggak terpancing membahas kitabmu. Kitab mana yang sehat. Turun kau dunia sah, pening aku dari kau turunkan kau. Lebih bagus turun daripada otakmu itu kotor. Turunkan aja lagi. Udah motong B2 belum Bang Faruk? Motong B2 nggak dia? Tanya dulu. Ya, assalamualaikum Bang Dio. Ya Bang Faruk, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut Bang. Oke. Junior, selamat malam agama Pak. Junior. Semut, selamat malam agama Pak. Semut. Walah. Jangan dibesarin aku sama Bang Dio. Soalnya katanya dia ganteng, tapi nggak pernah open cam. Kayak mana aku mau tahu dia ganteng? Menteri Agama aja aku ganteng loh. Gimana sih Kak Hestin? Iya kan aku nggak pernah lihat Bang Dio. Coba dulu open cam. Coba. Janganlah, nanti nggak bisa tidur kok Kak. Bahaya Kak. Nggak bisa tidur nanti Kak Hestin nanti. Badut juga kau.
Ayo, hama selanjutnya silakan naik. Bentar kita rungkat dulu, nanti live lagi bentar, kena gara-gara Sunias tadi. Tadi kan aku bilang kau ngeyel, nggak percaya kau. Tinggal jawab aja sebahu gitu. Bahu itu mana sih? Bahu itu mana sih? Bahu itu bukan di belakang ya? Iya di belakang leher ini loh. Nah, Ini bahu itu kalau belakangnya, mamanya, gitu. dengerin, bahu itu kalau mamanya perempuan pakai BH, itu masih bekas BH perempuan itu bahu nggak itu? Aduh, kawan. Ini nanya apa, rambut kok lari ke BH? Kan kamu ngomongin bahu. Bahu itu sepundak. Hah? Bahu itu sejajar dengan pundak. Ya. Pundak ini di mana? Di hidung. Pundak ini, kayak gini Pak Lopo, pundak ini kalau dikatakan ke pundak perempuan, dengerin dulu. Kalau dikatakan pundak perempuan, orang perempuan kalau pakai BH itu batas BH perempuan itu dikatakan apa itu? Pundak apa bukan? Ya, mungkin lebih jelasnya Bapak Lopo, mungkin lebih jelasnya. Mungkin lebih jelasnya, mungkin bisa foto, contoh Bapak Lopo, foto. Ya, tunggu dulu. Biar lebih tahu, paham dia kan. Tapi terlepas itu ya, dengerin. Tapi terlepas itu artinya pribadi yang bernama Yesus itu dia mampu menampakkan dirinya. Orang Kristen percaya Yesus itu Tuhan, dan ini Tuhan yang mampu menampakkan diri. Artinya dia ada. Dia mampu Kalau kalian lihat di YouTube ya, berapa ribu orang yang percaya Yesus itu Tuhan dari hasil mimpi, penglihatan yang mereka lihat. Oke. Dan kalau kita compare kepada Allah Subhanahu wa taala, tak pernah orang bermimpi dengan Allah Subhanahu wa taala. Oh, beda. Ya memang beda, kalau beda udah pasti beda. Makanya gue bilang, banyak orang yang tadinya tidak percaya Yesus itu Tuhan, tapi karena disamperin akhirnya bertemu dengan Tuhan dalam mimpi, mereka tinggalkan agamanya ikut Yesus. Itu fakta. Kalian bisa lihat di YouTube atau kalian googling atau tapi ya kalau Bunda ya didatengin lewat mimpi. Jadi gini Bunda, berarti tadi dia lihat di atas kuping ya, di atas kuping ya. Di bawah kuping katanya. Di bawah kuping. Udah tua. Lewat kuping katanya. Oh, lewat kuping. Nih si kalau bikin lucu-lucuan ini. Sebenarnya nggak lucu sih bagi gua Pak Lopo. Kalau di bawah kuping itu. Itu di atas yang mana? Itu di atas kuping Bang Palopo. Oh, itu di atas kuping ya. Itu kayak boboho sih. Bukan gini. Kan gitu kan ya, lewat kuping ya. Lewat kuping. Makanya kata Bunda kalau lewat kuping kan antara box sama gondrong. Cuman kalau kata gue sih Pak Lopo ya, kembali sih kepada kamu, soalnya nyawamu itu bukan di tangan Tuhan. Kalau menurut pikiran gue, nyawamu itu bukan di tangan Tuhan. Nyawamu itu di tanganmu. Apa pula ya ini? Nah, lanjut. Nah, pas kamu mimpi yang di sesi ketiga ketemu sama Tuhan Yesus, ya kan? Nah, ada ndak pesan-pesan atau wejangan-wejangan yang disampaikan kepada kamu? Tapi dengan mimpi yang saya bertemu, dengan dimana saya ketemu orang, kemana saya pergi ketemu orang, pindah dari satu tempat ke tempat lain, saya melihat orang sedang menunggu Yesus. Dari situ setelah saya terbangun, saya menafsirkan mimpi itu, artinya banyak orang sekarang sedang menunggu kedatangan Yesus yang kedua kali. Iya. Dan dalam mimpi itu yang saya lihat teman-teman, bahwa memang mimpi yang saya lihat itu memang kedatangan Tuhan di depan mata. Bukan saja saya yang berkata seperti itu, banyak banget. Banyak orang yang berkata bahwa memang kedatangan Yesus itu di depan mata, sangat di depan mata. Iya. Nah, cuman masalah tanggal hari dan gini waktu ya, saya nggak tahu. Kalau kita berbicara Yesus datang kedua kalinya, itu dia datang dalam wujud apa?
apakah dia dalam wujud seperti ketika dia lahir atau bagaimana? Dia terangkat ke surga kan dengan tubuh kemuliaan, dia udah berusia 33 tahun pada waktu dia meninggal. Bukan Iya, lagi iya, orok. dengan tubuh Jadi kemuliaan. Iya. ya, jadi jangan berpikir dia lahir datang ke dunia seperti orok, karena dia terangkat ke surga pun dia sudah berumur 33 tahun. Oke. Dia meninggal umur 33 tahun. Biografinya begitu. Jadi pada waktu dia datang, dia akan bersama dengan tentara malaikat surga turun ke bumi. Dan semua mata akan meratap, semua mata akan melihat kedatangannya. Jadi kedatangan Yesus kepada Paulus, tidak semua mata melihat. Tapi nanti kedatangan Yesus yang kedua, semua mata akan melihat kedatangan Yesus itu. Pada waktu itulah orang akan mengaku Yesus itu Tuhan. Semua mata akan meratap. Karena semua mata meratap, artinya semua orang meratapi dirinya, menangisi dirinya, termasuk orang-orang yang tidak mengaku Yesus itu Tuhan. Iya, maksudnya dia datang kedua kali dengan kemuliaan atau bagaimana? Nah, kalau ini Bob ini Bob. Iya. Kenapa, Piras? Yesus datang kedua kali. Yesus datang kedua kali dengan tubuh kemuliaan sama seperti ketika dia terangkat dengan tubuh kemuliaannya, begitu. Dari segi fisik ya? Iya, tubuh kemuliaan kan fisik. Ya. Berarti dia datang sama persis ketika ia terangkat. Sama persis itu seperti apa di otakmu? Ya, ketika dia terangkat tubuh kemuliaan tuh. Oh, tubuh kemuliaan dia sendiri terangkat. Ya, pas dia datang, apakah dia datang dengan tubuh kemuliaan atau dalam berbentuk roh? Dia datang dalam tubuh kemuliaan juga bersama dengan para malaikat. Para malaikat, oke. Dan semua mata di bumi akan melihat itu. Nah, itu turunnya di mana? Seperti dia terangkat, seperti dia terangkat dari Israel, Sriwil, dia juga akan turun di situ. Israel. Terus kita di Indonesia gimana caranya ke sana? Semua mata akan bisa melihat, artinya gini Pak Lopo, bahwa ada momen di mana waktunya akan menjadi sama. Enggak, kita kan di Indonesia nih, oke lah, momen waktunya sama. Kamu bisa nggak melihat jauh. kamu dari Sriwil sama Indonesia, kamu bisa melihat matahari yang sama nggak? Iya, kalau melihat oke lah, ya kan. Cuman kan dia turun di Israel, Sriwil. Nah, terus kita yang di Indonesia gimana mau ke sono? Susah lihatnya. Artinya bro, Pak Lopo, kalau matamu bisa naik ke atas dari Sriwil, dari Indonesia, sama-sama mata kita ini dari Sriwil, dari Indonesia, sama-sama bisa melihat ke langit. Ya. Iya, betul. Kalau lihat oke lah, seluruh mata memandang, ya kan dia turun nanti di Sriwil. Lah terus kita di Indonesia ini gimana? Mau ketemunya ke sono? Loh, ngapain kamu harus ke Sriwil untuk melihat dia turun? Ya penasaran. Kamu nggak bisa lihat dari Indonesia. Nggak kelihatan lah kalau. Pesawat aja sebesar itu di atas kagak kelihatan, apalagi. Kelihatan. Makanya kalian itu segala sesuatu berbicara menggunakan otak. Lalu di mana letak kemahakasaan? Dengerin. Lalu di mana letak kemahakasaan Tuhan? Kalau dia tidak mampu menampakkan dirinya dan semua mata melihat, Alkitab mencatat semua mata akan melihat dia. Semua. Nah, tubuh kemuliaannya itu tingginya berapa ya? Nanti saya ukur ya. Makanya saya bingungnya di sini, Bunda Vera. Dia turun di Sriwil. Kita di Indonesia nanti mau ke sono siapa yang ngongkosin? Iya kan kalau tubuh kemuliaan sebesar manusia inilah berarti kan. Nggak mungkin kelihatan dong dari sini. Kalau matahari kan ya itu lain, ciptaan Tuhan gede. Jadi gini, dengerin ya, bahwa kalau kita mau berbicara tentang Tuhan, pusat pengetahuan tentang Tuhan kita gunakan otak adalah tertinggi, maka jadilah seperti yang kalian pikirkan.